Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Praksir semua, kembali lagi ketemu di program podcast Tiga Sisi. Untuk di episode hari ini ketiga kayaknya ya. So, hari ini kita akan bahas apa? Pasti seru. Tapi sebelum itu, opening dulu. Halo Proksi. Assalamualaikum Prof Yeni, Ibu Risati. Waalaikumsalam. Jumat Mubarak. Ramadan Mubarak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Di ya, Ramadan semua ya. ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kuliah ke berapa ya? Minggu ke-6. Minggu ke-6 ya. Oh iya ya betul. Minggu depan minggu ke-7 ya sebelum Iya, UTS berarti kita. sebetulnya kita udah mau siap-siap UTS. Jadi gimana Prof Yeni kira-kira selama Ramadan ini kira-kira ada yang apa ya? Ada yang menarik nggak? Yang bisa kita ngobrol hari ini? Soalnya nggak tahu mau ngobrol apa hari ini. Nggak tahu mau ngobrol tapi banyak banget yang mau Iya, ngobrol ya. nanti ceritanya tambah rame. Kalau produktivitas selama Ramadan sepertinya nggak ada berubah ya, malah makin produktif lah kita ya kan, karena nggak ada lagi urusan soal makan siang, nggak ada lagi soal yang lain-lain. Segala macam memang ya biasalah agak mungkin agak ngantuk atau agak letoy Iya, sedikit, iyalah. tapi produktivitas kita luar biasa dan pekerjaan nggak ada berkurang, Malah bertambah Bertambah. ada ya. malah bertambah. Tapi fun fact-nya kan Prof, kita tuh lebih fokus loh. Nah itu dia, ya benar. Kerja tuh lebih Pernah fokus. baca di salah satu hasil penelitian katanya karena energi tubuh tidak digunakan untuk mencerna makanan. Oh gitu. Makanya energi kita jadi fokus pada yang kita kerjakan. Oh, Berarti sebenarnya kalau kita mau riset bagus pas puasa ya. Iya, fokus ya. fokus ya. Kalau kayaknya energi kita harus untuk mencerna. Iya, betul. Habis itu ngantuk lah kita. Memang kan dulu kan waktu pengalaman waktu di sana gitu juga. Buat literatur review itu, rasanya kok setahun nggak siap-siap itu buat bab 2 kan. Ini pas alhamdulillah pas bulan, ingat tuh bulan Ramadan. Buat seabrek-abrek literatur review itu alhamdulillah minggu kedua atau antara minggu kedua sampai ketiga 17 sampai 15 Ramadan antara itulah selesai. Lebih produktif. Sebelumnya aduh les-lesan lah kalau kita bahasa Jawanya kan, aduh kok susah kali ya Allah, berat kali. Dan gitu kan kalau selama Ramadan kita biasanya udah siap sahur nggak bisa tidur kan Bu Yen, jadi pasti lebih Iya. banyak waktu. Banyak yang kita Iya. kerjakan. Ya. Jadi lebih banyak yang dikerjakan tapi nggak fokus ya. Selama ini ya gitulah, semuanya mau dikerjakan tapi sekarang ini ya lebih fokus lah, bisa lebih produktif sih sebenarnya. Terkait dengan misalnya tadi bikin literatur review kan, kadang-kadang kan urusan heran juga lihat mahasiswa ini kan ya, bikin literatur review jarak seminggu ya, oke. Lu tahu saya lupa ngasih bahannya. 3 hari sebelum kumpul kasih, dia juga tenang. Terus 2 hari sebelumnya juga tenang. Ternyata itulah dibantu sama penggunaan AI. Nah itu saya pikir bisa juga kita bahas ya, seberapa sih penggunaan AI dalam pembelajaran. Kan juga kemarin Wamen juga bilang jangan alergi dengan AI ya. Kita tetap memanfaatkan. Cuman sampai semana ya, misalnya kayak tadi saya yakin kali Pak Sambas mengeluarkan seluruh energinya untuk literatur review yang sampai sekian bulan nggak siap-siap, kemudian membaca semuanya, tapi kemarin si mahasiswa itu dengan entengnya 2 hari sebelumnya pun tenang aja, karena sekarang sudah ada alat bantu kita ada tuh ya Pak, membaca pun tidak, bukan dia yang baca kan, sekarang yang membaca si alat gitu. Cuma kan kalau gini kan problemnya adalah sebetulnya kalau kita pakai teknologi apapun nggak termasuk AI aja, itu kita duluan yang tahu. Nah Jadi itu dia. Nah itu dia. Kalau ujung-ujungnya kata kuncinya atau promptnya itu tolong buatkan resume literatur review dari bacaan-bacaan terkait ini. Jadi kan sebetulnya itu bagus kalau untuk apa ya, kalau yang mungkin lah, wallahu alam lah menurut Prof gimana kan,
kalau untuk level mungkin pasca sarjana mungkin oke lah untuk karena kan mereka sudah punya pengalaman kan Prof secara manual. Artinya kan kita harus punya skill manualnya dulu. Ya, betul, Ya, betul. kan? pakai teknologi. Ya. Supaya kita tahu pakai teknologi, ya kayak tahu banyak kayak pisau, ya kan? Kalau kita nggak tahu tekniknya cutting yang bagus tuh kayak gimana, Ya. yang pisau harga ratusan juta pun nggak Nggak berfungsi ini kan, ya. bisa dia, maksimal. nggak maksimal gitu. Artinya kan kita harus tahu dulu, oh cuttingnya kayak gini gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat iklan, wih bagus sekali, pisau murahan aja kok bisa motong bagus. Iya, gitu, ya kan. hasilnya bagus gitu ya. Gitu. Jadi kalau AI kayaknya gitu juga sih. Cuman masalahnya kan Tahu. inginnya instan. Instan. Nah, inginnya instan. Kemudian ada juga yang membahas soal gini, kompetensi terkait digital ini apa sih yang penting sekarang gitu? Apakah memang Iya. kami harus kuasai berbagai macam teknologi. teknologi AI ini Iya. macam-macam itu harus kita kuasai juga kah? Iya juga sih. Makanya kalau misalnya untuk kerja kami, apakah kami harus membaca literatur? Karena kan protes juga dia di kelas. Apa yang membaca literatur segini banyak? Atau kalau ada alat, nanti di tempat kerja juga ketika kita diminta mereview sama bos kita, ada alat juga Bu mereviewnya, bikin notulen juga ada alatnya, pusing-pusing kita. Oke, kalau gitu kalau udah pakai alat, kenapa ibu masih kerja di situ? Bagus alat aja gitu. Jadi Kan kalau Bikin laporan ini, laporan Iya. akuntansinya udah pakai alat aja. nggak terus perlu yang pusing. membacanya gimana memberikan Iya. solusinya? Melaporkannya. Ini dari alatnya. Ini alat-alatnya bilang gini. Ah, katanya. betul Bu ya. Ya kalau saya sih mikirnya ya kita boleh dibantu pakai alat ya, tapi kan kita harus tahu dasarnya dulu kan Bu. Nah itu dia. Bagaimana Nah, dia? iya. Jadi dia bisa alat itu hanya mempermudah bukan menjadi semuanya Yang dengan utama, yang yang utama. utama. Alat yang utama. Jadi Ini kalau namanya tools. ya terus kan? jadi kalau dia udah buat semua literatur review, jadi nanti waktu ditanya nih sama katakanlah Pengujian, ya, ada penguji, penguji gitu ya. ya alat jawab dong pertanyaannya Iya, iya. gitu. Apa jawaban dari Sebentar ya, pertanyaan? Sebentar ya Prof. Berarti ujiannya sama si alat aja ya. Iya, yang lulus alatnya dong kalau kayak ada gitu. plus minus sih sebetulnya. Kalau kita secara manual kan jalan cerita literatur review itu kita 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 tahu, paham, kita tapi tahu butuh waktu yang prosesnya. sedemikian banyak tadi. makanya kalau kita udah tahu jalan ceritanya dengan bantuan AI harusnya kan itu lebih cepat untuk kita tahu alur ceritanya. Iya, kan, ya. betul. Nah kan seperti itu. Kayak gini lah, kayak kita itu buat cerita. AI itu kan sebetulnya bisa buat cerita. Tapi kan tentu harus ada sentuhan Sentuhannya manusianya. betul. Ya, memang Gimana benar-benar dari dia- pengalaman memang nggak bisa kita Nggak terima bisa. bulat, harus kita Iya. lihat. Oh, sering juga kacau, sering juga kacau. Kacau. Malah kadang-kadang ada beberapa paper itu Yang salah Gini dia aja lah. menerjemahkan. kadang-kadang kalau metadatanya dalam file itu tuh nggak bagus, AI pun ngikut-ngikut ngaco juga. Iya, memang. Saya juga bagus juga beberapa Apalagi kali. gratisan. Iya. Nggak yang premium ya Bu. Yang premium lumayan, yang premium. Pas sekarang kan kita nyoba juga, kok gini ya hasilnya tuh. Jadi kalau kita kalau yang nggak paham, ya Kita nggak kira apa-apa. itu benar. Benar, Nah, ya. gitu. Itu, saya pikir itu poinnya ya. Rasa kontrol, Nah, jadi ya. ketika kita paham, kita tahu bahwa ini, oh ini nggak pas, ini ini masih harus disempurnakan. Tapi kalau kita nggak tahu, kita pasrah, kemudian kita telan bulan-bulan bahwa inilah kita makan inilah benar. yang Makanya kemarin tetap aja harus ada di kelas itu yang kita manual tadi ya, yang kita belajar manual, membaca belajar manual. belajar manual, memahami interpretasi manual. Iya, Sampai akhirnya kan kalau kita itu paham kan kita jadi controller. ya, baru kita jadi tahu ini benar apa belum, ya kan ini sempurna apa Betul. enggak, betul sih. Kadang juga misalnya nyari referensi, AI itu bisa nyari referensi, bisa menelusuri apa namanya Literatur gitu ya. bisa. Tapi pas kita klik kadang-kadang nggak ada ininya penelitiannya di situ. Oh, jadi dari mana itu? kita mau ngetik sumbernya yang mana ya? Nah, gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga tepat dia, terutama kalau misalnya yang mengenai literatur yang memang sudah apa ya, yang terkenal gitu kan. Kayak misalnya teori-teori misalnya punya para Surama. Ya. Itu udah memang ngetop. Ya udah tahu gitu. kemarin juga ada pemberitahuan dari Bu WR3 bahwa kerusakan usus sudah berlangganan Scopus. Oh, alhamdulillah. Iya. Nah, ini ya. Baru kemarin ada.
Jadi ini juga berita bagus untuk mahasiswa. Iya. Eh, Pakai guys. Iya. ada tunggu ya, saya pastikan dulu ya, dipastikan dulu. Kemarin Soalnya belum tahu Prof. nih, baru Saya ingatnya di share sepertinya lupa saya di grup guru Di besar. guru besar. Sepertinya begitu tunggu ya, saya pastikan. Grup baru. Grup baru. masuk apa ring guru besar. Iya ya, ring apa ya? Ring dulu ya, Scopus. Awak masih ring pejabat teras aja duduknya di teras. Alhamdulillah ya kan. Duduk di teras aja gitu. Teras mana-mana Saya ya. pikir ini berita apa ya? Baik. Berita baik untuk Iya, mahasiswa untuk S1, S2, S3 yang kualitas jurnal yang udah tersedia di perpustakaan selama ini kan yang tahun terakhir dan 2 tahun sebelumnya itu sulit ya, nggak bisa diakses kan. Pokoknya Paling, dia kalau 2002 tuh masih agak susah. Nah ini sudah ada, jadi ini beritanya tuh. Jadi bisa tuh ya, Insya Allah ada. Saya cari nanti ada. Terus nah itu tadi, walaupun sudah ada AI, membaca itu tetap harus Ya, tetap dilakukan. bisa. Itu dia. Jadi udah tersedia oleh usul menyediakan Scopusnya, ya dibaca karena baca itu katanya ini memperlancar, mencerdaskan otak. Iya. Iya. Peredaran darahnya juga. Iya, lancar. iya. Jadi kalau AI yang baca, ya gawat kita. AI-nya yang pintar dong AI-nya daripada pintar. kita. Kitanya enggak. Itulah dia. Sebentar ya, saya cari dulu. Kalau kabar gembira ini kan kita kan seharusnya gini kan, Prof. Kualitas literatur review itu kita bisa buatnya jauh lebih berkualitas kan. Kita bisa menggunakan Benar. CSLR jauh lebih Benar. bagus. Karena sumber rujukan kita bagus. Ya, betul. Nah, ngomong-ngomong rujukan kan, Prof. Sebetulnya kan gini, Prof. Kita ini masih banyak yang menggunakan literatur yang apa ya? Tapi nanti kalau dibahas di sini kayak diskriminasi, bukan? Maksudnya tuh apa ya? Kadang-kadang terutama mahasiswa pasca, dia melihatnya itu di bawah ini, Di bawah kadang-kadang. standar. Di bawah standar. Itu gimana sih, Prof? Ya, satu memang, Harusnya kayak gimana? nah satu memang mungkin keterbatasan akses. Oke. Nah, pada Terus jurnal-jurnal posisinya kualitas. Sekarang nggak bisa lagi. udah. Nah, makanya saya sampaikan, nggak ada lagi tolak kalau ada alasan seperti Iya, itu. iya. Kalau katanya susah kali. Pak. Susah kali, nggak dikunci apa segalanya, nggak bisa Ya, lagi. ya. Ya, jadi selama Oke, ini itu gugur. alasannya keterbatasan akses, Oke. gugur. Kemudian ya niat mencari, kadang-kadang kan Iya, nggak gitu banyak nyari. Jadi kan dibilangnya ini belum pernah ada atau masih belum banyak. Benarkah belum banyak? Jangan-jangan kita yang nggak nemu, ya kita nggak nyari. Iya, Orang lain lebih biasa. itu memang alasan Alasan yang Iya, biasa dibilang, jadi yang gampang-gampang aja lah ya, itu, ya kan? baru Cari. penelitian ini sangat jarang diteliti. Diteliti, Iya. padahal benar kan? Kan gitu. Nah, iya. Dan satu lagi kan, Prof. Kadang-kadang mereka itu kalau sudah misalnya kolokvium atau seminar Oh proposal, iya. maka mereka itu Alhamdulillah. lupa mengupdate literatur mereka, Nah, itu dia. ya kan? Sekarang berita baiknya ini yang disampaikan Ini oleh dari Bu WR3 nih. WR3. Mana tadi San? Ini mana tadi? Ini ya. Ah. Bersama ini kami sampaikan bahwa sejak 15 Maret 2025 USU telah melanggar database jurnal internasional bereputasi Scopus. Bapak Ibu disilakan mengakses layanan Scopus dan memanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan kita bersama. Petunjuk teknis bagaimana mengoperasikan layanan Scopus agar dapat optimal penggunaannya akan kita agendakan. Semoga layanan ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan USU yang lebih baik masa depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi nggak ada lagi yang bayar-bayar gitu kan, Iya. USU yang sedang bayar. Luar biasa perusahaan USU. Iya, artinya kan UNSU sudah banyak usaha untuk memfasilitasi. Sekarang tinggal kitanya memanfaatkan Iya, mau apa pakai enggak. Betul. Mau pakai AI aja lah, suruh AI aja lah, atau kita manfaatkan yang jurnal-jurnal berkualitas ini sehingga Iya. tadi kualitas rujukan kita juga jadi bagus. Ya, iyalah pastilah kalau rujukannya bagus kita nggak bagus kan aneh. Iya, sementara yang kita rujuk cuma Q1 yang mantap-mantap ya kan. Ya. Minimal kita ngikut. Iya, Versi kami satu. ini nanti kadang-kadang jurnalnya pun yang mana gitu yang diambil. Oh, Berarti Nah. oke. ya misalnya juga kan kadang-kadang itu ada yang mudah, yang gampang, sementara yang berkualitas nggak mau alasan. Sekarang gugur lah alasan tadi nggak bisa akses, Nggak nggak bisa Berarti akses, betul. Kalau menurut Prof dan Bu Risanti, apakah sudah saatnya kita dengan momen kayak gini, apakah sudah selayaknya kita sudah
menstandarkan bahwa literatur untuk anak S1 pun harus Scopus. Ya iya loh Pak, Scopus kan ada level Q1, Q2, Q3, Q4. Ah, Bisa. Karena kan Ayo, Kroasia. karena jujur aja Ayo. termasuk dalam salah satu kriteria akreditasi ya kan. Ya. Karena berapa Quality control banyak juga ya. mahasiswa yang sudah mengikuti seminar Nasional. internasional, publikasinya. Jadi Benar. kalau Luaran mahasiswa itu ya. luaran publikasinya kan Bu Prof. Kalau kita bisa publikasinya mau yang baik, dia pasti minta inputnya baik. Nggak mungkin Kita mau publikasi pasti dimintanya rujukan kita yang baik Yang standarnya, karena itu kan setara pasti dia. ada di Tapi kan memang ada website-nya. peraturan baru kan Prof, dari Dikti kan bahwa kalau S1 itu harus minimal jurnal nasional kan publikasinya. Justru itu karena ada minimal, janganlah diambil Minimal. minimal. Benar. Cuma kita ini biasanya ngambil standar Minimal. Tapi kalau ada bagi-bagi uang kita ambil maksimal. itu urusannya berbeda. Kalau nggak ada antara 100.000 atau 1 juta kita Oh ya, 1 juta ya kan. Cuma ya itu tadi lah, kita kadang-kadang bahkan kadang-kadang mahasiswa ini juga, tapi ini kita nggak bisa nyalahin mahasiswa juga kan Prof. Soalnya mahasiswa ribut, kok kami aja jadi korban kesalahan nih, dosennya juga kan Prof. Gimana Prof? Nah gini-gini ya. Kalau dosen sih sebenarnya sekarang nggak bisa lagi disalahkan, karena suka atau tidak tuntutan jadi dosen itu memang sudah harus dipenuhi. Iya. Udah Ya. KPI kita mau capai, dia udah diikat semua dengan hal-hal Ya, yang maksudnya seperti gini. itu. Si mahasiswa merasa jadi kok dia aja gitu ya. Enggak, Kok kami maksudnya yang disuruh mau belajar lagi, Iya. suruh membaca Scopusnya lagi. kadang-kadang kan, maaf ngomong kan, kalau kita ini kan fokusnya kan kebanyakan masih ngajar. Kayak di episode sebelumnya kan udah kita bahas kan Prof, bahwa kita kan fokusnya ngajar. Jadi kesempatan kita untuk mengambilkan, bahkan kan sekarang kan kita ngajar juga nggak bisa fokus kepada makin buku teks doang kan, Iya, harus ya. diimbangi dengan paper-paper, Iya, bahkan harus jurnal-jurnal. riset kita sendiri kan. Nah jadi Harus digunakan. Jadi kan, kelas. kadang-kadang kan ada beberapa dosen juga nggak ngasih, dia nggak tahu lah, wallahu alam lah, apakah dia memang tutup mata atau dia nggak paham atau apa, nggak ngerti juga. Literatur daftar pustakanya konon lah literatur review, iya seadanya aja lah, itu memang di luar, kalau terindeks entah indeks apalah gitu. Iya, Kadang-kadang nggak pokoknya asal terindeks. ada aja. Nah ini kan jadi kita yang melihat itu kan, loh, kok gini ya gitu. Ya, nanti kan terlihat juga kualitas dari hasilnya kan, berarti nggak update ya, nggak Nah, ya. mungkin dengan adanya kewajiban untuk publikasi, mungkin dosen dan mahasiswa juga terpacu untuk meningkatkan kualitas kan, Prof. Ya. Pasti. Tentu Walaupun nanti ada peluang. Ah. Standar minimal tadi kan, ya kan? Standar minimal. Nah, ya. makanya standar minimalnya dinaikkan. Iya. Naikkan standar minimal. Kalau kita kepengennya fokus aja semua kan, Prof. Baru Nah, ngomel-ngomel mahasiswanya ya kan. Nggak usah aja ngomel mahasiswa. Pertama usia masih muda dan memang usia belajar. memang sih belajar. Yang kedua, ini kampus ini ya memang kalau di Tempatnya dunia belajar. tempatnya belajar, dunia perwayangan bilangnya kawah ya. Kawah Chandra di muka itu ya. Namanya kawah, tempatnya panas, tempatnya berlatih, Capek. tempat capek. Ya memang inilah saatnya, memang masanya, karena di usia inilah penyerapan itu paling ya kan produktif, penyerapannya banyak, energi banyak. Ya memang di sini saatnya Iya. memanfaatkan waktu itu, karena sekian tahun mendatang ketika Udah usia berubah bertambah lagi. udah berubah lagi. Iya, seperti Lagian itu. kan gini juga Prof, kadang-kadang ada posisi-posisi waktu dia SD nengok udah SMP kepengen SMP, Ya. pas SMP kepengen SMA. pas SMA kok Saya enak kali ya anak kuliah Iya. nggak pakai baju seragam. bahwa kepengen kerja, dia lupa bahwa kerja itu pressure dan requirement kan jauh lebih besar. Oh iya, itu Kerja masa aja nyata itu dan ya. kerja. Iya. Dan itu yang mereka lupa. Iya. Dia tuh karena di mindsetnya kan adalah kalau udah kerja, selamat tinggal buku-bukuku yang sudah Wadah, menemani. iya. Malah lebih ngeri lagi. Lebih dari belajarnya, lebih Gitu. kuat. Jadi Gitu. mumpung masih di dalam proses belajar, namanya belajar. Iya, Belajar ya persuasif. boleh salah.
Boleh Iya, salah, betul, boleh betul. mengulang, boleh Iya. berkali-kali, namanya belajar. Tapi kalau di dunia kerja mana bisa? Ya juga. Mana mau, Hmm. mana diterima Nggak itu. bisa lagi. Ya. Ini produk dari mana gini? Dari USU, alumni USU. Ya, Wah, ya harus langsung. membawa nama USU gitu. Iya, betul. Nggak lagi salah. siapa dosennya? Iya. Ya, Kita lagi. fakultas mana? Waduh. Ada ya. Makanya itu kan pada saat kita biasa pengumuman mahasiswa lulus sidang kan kita pasti akan bilang kan, selalu bilang ya, Bu Prof ya, jaga baik nama alma mater. Karena begitu kamu dites nanti tidak bisa menjawab, yang dia lihat bukan kamunya, tapi ya. ini loh produk USU kayak Produk gini mana, gitu, produk katanya. FEB USU gitu. Kan apa namanya, kalau misalnya, tapi kan gini Prof, sama Bu Rizanti, kan kita kalau nguji ini apa pesan dan kesan apa segala macam, kadang-kadang kan mereka tuh kayak dengar kayak gimana ya, karena kita tuh lihat sendiri loh Prof, dia cuma Gimana? Bengong. Itu namanya shock. Shock. ya, ujung-ujungnya udah siap masuk, yang disalami di apa itu bukan Bengong. kita dosennya, tapi kawan-kawannya di Pulau Iya diciumi segala macam pakai selempang Putri Indonesia. Sampai berfoto di apa di Itu depan tren itu baru. kan. Iya. Iya kan, Apa Prof, balon iya. lagi tuh bunga. ya kan. Gimana kalau nggak lulus ya? Gimana kalau gitu ya? Mas? Kan kita jadi itu tren baru loh, Pak. Iya betul. Nah, enggak, kita nggak nyalahin itu. Cuma maksudnya itu kesakralan daripada ujian sidang, apapun itu levelnya, itu hampir kalau sekarang sih kayaknya cuma kayak lepas utang aja gitu. Kesannya loh. Di kita mungkin itu, tapi buat mahasiswa gemetar juga. Iya masih juga dia demam ya. Makanya malamnya nggak tidur ya kan? Soalnya kan kok bengong, ini apa blank gitu ya, blank. Tadi malam nggak tidur gitu kan, ya masih tekanannya pasti beda lah ya kan. Tapi itu tadi mungkin juga ya, saya pernah juga bahas-bahas kalau di kelas misalnya kami di konsentrasi sumber daya manusia ada masalah ini loh, kecerdasan emosional. Salah satunya adalah menyiapkan mental dalam kondisi tertekan itu salah satunya ketika menghadapi ujian. Iya betul lah, itu poinnya. Jadi itu adalah bentuk latihan. Betul. Kita mengendalikan diri kita tetap fokus, tidak hilang, tidak nol, dan bisa menjawab secara runut gitu. Itu bentuk kecerdasan kan, itu latihan. Dan sebenarnya itu kan Prof, salah satu faktornya lagi kan ya dia wajar aja pada saat kita diuji setiap dosennya juga tahu ya kan Prof, kalau ini mahasiswa nervous atau apa. Permasalahan ini pada saat kamu mau sidang, kamu jangan berani mati loh masuk ke ruang sidang tanpa belajar. Semuanya nggak tahu. Nggak jawab, ngeblank loh. Ya kenapa bisa ngeblank, berarti kecerdasan emosionalnya. Seru juga nih ini ceritanya. Nanti lah Prof, kita episode berikutnya kita bahas ujian sidang nih kayaknya seru ya. Perlu juga kita datangkan orang yang udah ikut sidang. Gimana rasanya? Ya, boleh. Nah, apakah semengerikan yang dibayangkan orang? Jadi interview aja. Ini aja. Testimoni. Jadi dia nggak apakah semencekam itu ya semengerikan itu gitu ya. Ya pasti nggak seserem film hantu lah. Tapi kalau saya pribadi ya kan Prof, kalau sekarang harusnya sih nggak sampai sebegitu menakutkannya. Kalau kita dulu memang pasti dingin ya kan Prof Yan. Masalahnya di kelas dulu nggak ada yang pakai AC. Ruang sidang itu ber-AC. Dulu kata zaman kita ya Kaprodi itu ikut menguji, Kaprodi atau Sekprodi ikut menguji di luar dosen pembimbing dan penguji. Jadi kebayang nggak kita kelas yang panas, masuk 5, pembimbingnya dulu 2, penguji 2, pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian ada penguji 1, 2, ada Kaprodi 5 di ruangan ber-AC yang biasa kelasnya panas, dinginnya luar biasa dulu. Sekarang enggak sih. Nanti kita cerita di episode berikutnya. Episode ini kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Prof. Sama-sama Pak Sambas.
Bu Risanti. Iya, sama-sama. Nanti Pak Wahyu Pak datang. Iya. Atau kami ya yang kebira. Iya, kami syuting di sana deh. Di sana kita ya. Iya. Biar kita apa namanya acara itu gerebek rumah ya. Iya, Kantor. Iya, baik itu aja perhasil untuk episode kali ini di Pro Podcast Segitiga. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ya jangan lupa like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia. Iya. Dunia maya. Ya, dunia maya dan dunia nyata. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semakin lebih baik ke depan. Itu aja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Salam.